Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Langsung saja, saya Tiara Citra akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada pengertian lingkungan pendidikan, kemudian ada fungsi lingkungan pendidikan, kemudian ada jenis lingkungan pendidikan. Nah, untuk yang pertama, pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu terbagi menjadi 2 suku kata. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada pendidikan. Nah, lingkungan sendiri memiliki arti yaitu kesatuan ruang dengan segala benda, keadaan, dan makhluk, termasuk manusia, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk lainnya. Sedangkan pendidikan yaitu usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat meningkatkan potensi dirinya. Jadi, lingkungan pendidikan dapat disimpulkan yaitu berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap aspek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Ya, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu ada fungsi lingkungan pendidikan. Jadi, setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam kegiatan pendidikan. Nah, ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama, bimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Di sini sebagai contohnya, seorang guru menanamkan sifat religius dan juga cinta tanah air di dalam diri siswanya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Kalau ini contohnya seperti memberikan teori-teori di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Dan ini termasuk dalam minat dan bakat siswa. Jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat berlangsungnya sebuah pendidikan. Perlu diingat, pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja. Misalnya ada instansi informal seperti bimbingan belajar, terus kebudayaan ataupun sebuah organisasi juga merupakan sebuah pendidikan. Ternyata keberhasilan pendidikan seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan. Katakanlah, misalnya kita melihat seseorang yang berhasil atau yang sukses, mungkin saja peran pendidikan di sekitar orang tersebut itu mendukung mereka. Lalu, lingkungan pendidikan itu apa saja? Lingkungan pendidikan itu ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, dan ketiga lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali bagi anak. Kenapa? Karena anak baru lahir pasti mendapat pendidikan pertamanya dari orang tua. Jadi, lingkungan keluarga ini menjadi hal yang penting, menjadi pondasi seseorang untuk membentuk sebuah pola perilaku atau kepribadian seseorang. Misalnya orang tua itu mengajarkan kepada anaknya untuk mengucapkan terima kasih saat diberi sesuatu, ataupun bagaimana berkata lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Sehingga peran orang tua dalam lingkungan keluarga ini sangat penting ya, apalagi orang tua itu harus membentuk hubungan yang harmonis antara sesama anggota keluarga. Nah, dalam hal ini ketika orang tua memberikan kasih sayang atau memberikan perhatian kepada anaknya, orang tua itu juga bisa mengamati bagaimana proses belajar anak dalam mengenyam pendidikannya. Menurut Slameto, ada pun faktor-faktor dari keluarga yang dapat mempengaruhi belajar siswa, yaitu yang pertama, bagaimana cara orang tua mendidik. Yang kedua, hubungan antar anggota keluarga. Yang ketiga, suasana rumah. Yang keempat, keadaan ekonomi keluarga. Yang kelima, pengertian dari orang tua. Dan yang terakhir, latar belakang kebudayaan keluarga. Yang pertama yaitu bagaimana cara orang tua mendidik. Jika orang tua mendidik anak dengan cara yang baik, misalnya dengan memberikan contoh-contoh yang baik
dan memberikan kasih sayang yang tulus pada anaknya, maka akan berdampak positif pada belajar seorang anak. Yang kedua, hubungan antar keluarga. Jika hubungan antar keluarga tersebut kurang harmonis, maka akan menimbulkan sifat yang kaku dan tegang, yang akan membuat anak menjadi kurang bersemangat dalam belajarnya. Yang ketiga yaitu suasana rumah. Jika suasana rumah tegang atau ribut, maka akan membuat tidak tenangnya anak dalam belajar, sehingga akan mengganggu proses belajar seorang anak. Yang keempat yaitu keadaan ekonomi keluarga. Jika anak hidup di dalam keluarga yang kurang mampu, maka akan menyebabkan proses belajarnya sedikit terganggu, karena kurangnya fasilitas pendukung belajarnya yang seharusnya ada namun belum terpenuhi. Yang kelima yaitu pengertian dari orang tua. Di dalam belajar, orang tua perlu memberikan dorongan atau pengertian untuk anaknya. Misalnya saja, ketika anak sedang belajar, maka jangan mengganggu anak dengan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Yang terakhir yaitu latar belakang kebudayaan. Tingkat pendidikan atau kebiasaan keluarga sangat mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Maka perlunya ditanamkan sikap yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk anak agar mendorong semangat belajar seorang anak. Lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui, lingkungan sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan pembelajaran. Sekolah, nilai etik, moral, mental, spiritual, perilaku, dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Jadi, lingkungan sekolah merupakan pendidikan formal yang memberikan efek membentuk sikap dan mengembangkan potensi siswa. Lingkungan pendidikan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan pendidikan yang sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak didik. Seorang siswa akan mendapat pengaruh yang cukup besar dari lingkungan masyarakat, seperti misalnya mencontoh teman dan tetangga yang rajin belajar agar menjadi siswa yang berprestasi. Lalu, menurut Slameto tahun 2003, ada 4 faktor lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi pendidikan siswa. Yang pertama ada kegiatan siswa dalam masyarakat, yang kedua ada media massa, yang ketiga ada teman bergaul, yang keempat ada bentuk kehidupan masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat itu seperti ikut dalam organisasi, ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial, ikut dalam kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Sedangkan media massa itu seperti bioskop, televisi, surat kabar, majalah, handphone, dan lain-lain. Jadi, media massa yang baik juga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap siswa, dan sebaliknya. Lalu teman bergaul. Jadi, teman bergaul yang baik itu akan memberikan pengaruh yang baik juga terhadap diri siswa. Sedangkan teman bergaul yang buruk itu akan memberikan pengaruh yang buruk juga terhadap siswa. Jadi, agar siswa dapat belajar dengan baik, maka harus memiliki teman bergaul yang baik juga. Lalu yang terakhir adalah bentuk kehidupan masyarakat. Jadi, lingkungan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar atau orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk itu juga memberikan pengaruh yang buruk terhadap siswa yang berada di situ. Dan sebaliknya, jika masyarakat itu terdiri dari orang-orang yang terpelajar dan memiliki kebiasaan yang baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik juga terhadap siswa yang berada di situ.